Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama kakak Dewi Anjasari, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Sulawesi Barat. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa kita kenal dengan SPLTF. Sebelum membahas materi, adapun kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran kali ini yakni kompetensi dasar. Yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, menentukan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dilanjutkan dengan metode substitusi. Tujuan pembelajaran SPLTF. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah nyata secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel yang disajikan sendiri dengan metode eliminasi dilanjutkan dengan metode substitusi. Langkah pertama yang harus adik-adik ketahui adalah apa sih yang dimaksud dengan SPLTF? Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan dengan 3 variabel dengan persamaan berbentuk AX tambah BY tambah CS sama dengan D, dengan A, B, C, dan D adalah konstansa dan A, B, dan C tidak nol. Maka persamaan tersebut adalah persamaan linear dalam 3 variabel. AX tambah BY tambah CS sama dengan D. ABC adalah koefisien, D adalah konstansa, dan X, Y, Z adalah variabel. Bentuk umum SPLTF yaitu A1X tambah B1Y tambah C1D sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X tambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Adapun ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki 3 variabel. Yang ketiga,
variabel tersebut berpangkat 1. Terdapat 3 metode atau cara yang umum untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Dan yang ketiga, metode eliminasi substitusi atau gabungan. Mari kita simak contoh dari SPLTF untuk lebih memahami materi kita pada hari ini. Carilah himpunan penyelesaian SPLTF berikut ini dengan menggunakan metode substitusi. X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 4, 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Maka penyelesaiannya, langkah pertama, kita tentukan dulu persamaan yang paling sederhana dari ketiga persamaan yang ada. Persamaan pertama lebih sederhana. Dari persamaan pertama, nyatakan variabel X sebagai fungsi Y dan Z sebagai berikut. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, atau X sama dengan 2Y dikurang Z tambah 6. Substitusikan variabel atau berubah X ke dalam persamaan 2. Maka diperoleh 3X tambah Y dikurang Z dikurang 2Z sama dengan 4. 3 dikali 2Y dikurang Z tambah 6 tambah Y dikurang 2Z sama dengan 4 menghasilkan 6Y dikurang 3Z tambah 18 tambah Y dikurang 2Z sama dengan 4, atau 7Y dikurang 5Z tambah 18 sama dengan 4 menghasilkan 7Y dikurang 5Z sama dengan 4 dikurang 18, atau 7Y dikurang 5Z sama dengan 14 adalah persamaan ke-1. Substitusikan variabel X ke dalam persamaan ketiga. Tujuh X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. 7 dikali 2Y dikurang Z tambah 6 dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. 14Y dikurang 7Z tambah 42 dikurang 6Y kurang Z sama dengan 10. 8Y dikurang 8Z tambah 40. 8Y dikurang 8Z sama dengan 10 dikurang 42. 8Y dikurang 8Z sama dengan minus 32. Y dikurang Z sama dengan minus 4, atau persamaan 2.
persamaan 1 dan 2 membentuk SPLDF Y dan Z. 7Y dikurang 5Z sama dengan minus 14. Y dikurang Z sama dengan minus 4. Selanjutnya, kita selesaikan SPLDF tersebut dengan metode substitusi. Pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan kedua. Dari persamaan kedua, kita peroleh Y kurang Z sama dengan minus 4, Y sama dengan Z dikurang 4. Substitusikan pengubah Y ke dalam persamaan. Pertama, 7Y dikurang 5Z sama dengan minus 14. 7 dikali Z kurang 4 dikurang 5Z sama dengan minus 14. 7Z dikurang 28 dikurang 5Z sama dengan minus 14. 2Z sama dengan minus 14 tambah 28. 2Z sama dengan 14. Z sama dengan 14 per 2, sehingga menghasilkan Z sama dengan 7. Substitusikan nilai Z sama dengan 7 ke salah satu SPLDF. Misal, Y dikurang Z sama dengan minus 4, sehingga kita peroleh Y dikurang Z sama dengan minus 4, Y dikurang 7 sama dengan minus 4, Y sama dengan minus 4 tambah 7, Y sama dengan 3. Selanjutnya, kita selesaikan SPLDF tersebut dengan metode substitusi. Pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan kedua. Dari persamaan kedua, kita peroleh Y kurang Z sama dengan minus 4, Y sama dengan Z dikurang 4. Selanjutnya, substitusikan nilai Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7 ke salah satu SPLDF. Misal, X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 6, sehingga kita memperoleh X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 6. X 2 dikali 3 tambah 7 sama dengan 6. X dikurang 6 tambah 7 sama dengan 6. X tambah 1 sama dengan 6. X sama dengan 6 dikurang 1, sehingga X sama dengan 5. Dengan demikian, kita memperoleh nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLDF di atas adalah 5, 3, dan 7. Contoh soal SPLDF dalam kehidupan sehari-hari. 3 saudara, Ica, Putri, dan Devi berbelanja di toko buah. Mereka membeli apel, jambu, dan mangga dengan hasil masing-masing sebagai berikut. Ica membeli 2 buah apel, 1 buah mangga, 1 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp47.000. Putri membeli 1 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp43.000. Devi
membeli 3 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp71.000. Ibu memberikan uang sebesar 100.000 kepada Ica. Jika ibu menyuruh Ica untuk membeli 2 apel, 3 jambu, dan 1 mangga, berapakah sisa uang kembalian yang akan diberikan Ica kepada ibu? Misalkan A sama dengan harga 1 buah apel, J sama dengan harga 1 buah jambu, dan M adalah harga 1 buah mangga. Maka model matematikanya adalah 2A ditambah J ditambah M sama dengan Rp47.000 atau persamaan pertama. A ditambah 2J ditambah M sama dengan Rp43.000 adalah persamaan kedua. Eliminasikan variabel J dan M menggunakan persamaan 2 dan 3. Persamaan 2, A ditambah 2J ditambah M sama dengan Rp43.000. 3A ditambah 2J ditambah M sama dengan Rp71.000. Kita operasikan. A dikurang 3A menghasilkan minus 2A. 2J dikurang 2J sama dengan 0. M dikurang M sama dengan 0. 43.000 dikurang 71.000 menghasilkan minus Rp28.000, sehingga didapatkan minus 2A sama dengan minus Rp28.000, sehingga A sama dengan Rp28.000 per 2, menghasilkan A sama dengan Rp14.000. Langkah selanjutnya, eliminasikan variabel M menggunakan persamaan 1 dan 2 dan substitusikan nilai A. Persamaan pertama, 2A ditambah J ditambah M sama dengan Rp47.000. A ditambah 2J ditambah M sama dengan Rp43.000. Sehingga kita operasikan lagi. 2A dikurang A sama dengan A, J dikurang 2J menghasilkan minus J, M dikurang M menghasilkan 0. Selanjutnya, 47.000 dikurang Rp43.000 menghasilkan 4.000. A dikurang J sama dengan Rp4.000, atau J sama dengan A dikurang Rp4.000. Kita masukkan nilai A yang didapatkan, yakni A sama dengan Rp14.000. Sehingga maka J sama dengan Rp14.000 dikurang Rp4.000 menghasilkan J sama dengan Rp10.000. Langkah selanjutnya, kita mensubstitusikan nilai A dan J ke persamaan pertama, di mana persamaan pertamanya yaitu 2A ditambah J ditambah M sama dengan Rp47.000, di mana nilai A adalah Rp14.000 dan nilai J adalah Rp10.000. Kita substitusikan 2 dikali Rp14.000 ditambah Rp10.000 ditambah M sama dengan Rp47.000, menghasilkan Rp28.000 ditambah Rp10.000 ditambah M sama dengan Rp47.000, sehingga Rp38.000 ditambah M sama dengan Rp47.000, sehingga nilai M yaitu Rp47.000 dikurang Rp38.000, maka didapatkan nilai M yaitu Rp9.000. Diperoleh harga 1 buah apel adalah Rp14.000
Satu buah jambu adalah Rp10.000 dan satu buah mangga adalah Rp9.000. Ibu menyuruh Ica untuk membeli 2 apel, 3 jambu, dan 1 mangga. Maka jumlah uang yang dikembalikan oleh Ica adalah 2 dikali 14.000 ditambah 3 kali Rp10.000 ditambah 1 dikali Rp9.000 menghasilkan Rp28.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp9.000 menghasilkan Rp67.000. Maka jumlah uang yang dikembalikan oleh Ica adalah Rp67.000. Adapun kesimpulan materi kita yakni sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan dengan 3 variabel. Dengan persamaan yang berbentuk AX tambah BY tambah CS sama dengan D. Yang kedua, terdapat 3 metode atau cara yang umum untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode eliminasi substitusi atau gabungan.